Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kalau kita boleh kembali bersama-sama bersekutu, beribadah kepada Tuhan pagi ini. Waktu saya mendapat info bahwa hari ini ada cukup banyak kegiatan yang menyebabkan penutupan jalan. Tapi puji Tuhan, semua kita bisa hadir untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita fokus belajar firman Tuhan dan kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-33, saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya masih akan melanjutkan khotbah saya tentang hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita telah belajar bersama-sama bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, sebab tanpa kita menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Roh Kudus, kita tidak akan mungkin dapat menjalani kehidupan kekristenan kita dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang sering saya katakan, menjadi Kristen itu tidak terlalu sukar ya, tetapi kita tidak akan dapat hidup secara Kristen, hidup menjadi seorang Kristen yang otentik kalau kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita semua setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kita menyerahkan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, perilaku kita, setiap aspek kehidupan kita di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita mau hidup selaras dengan kehendak Allah. Kita harus hidup untuk melakukan firman Allah. Dengan demikianlah kita akan menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Bapak Ibu, hari Sabtu kemarin kami kaum muda diskusi tentang Kristen katanya. Ada banyak orang yang mengaku Kristen tetapi ternyata kekristenannya tidak otentik. Jangan sampai kita mengaku Kristen, ya, kita bergereja tetapi kita tidak menghasilkan buah-buah kekristenan. Tetapi mari kita dengan penuh Roh Kudus kita akan hidup menurut teladan Kristus, hidup menurut ajaran Kristus, hidup untuk memuliakan Kristus. Dan satu saat kelak ketika dia datang kembali untuk menjemput kita, kita akan menjadi anak-anaknya yang dimuliakannya. Amin. Kita juga belajar bahwa seorang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, maka hidupnya akan ditandai dengan penyembahan kepada Allah. Ada pujian, ada mazmur, ada nyanyian rohani, ada sorak-sorai bagi Tuhan.
Ibadah-ibadah kita seharusnya ibadah-ibadah yang hidup, penuh pujian, penuh dengan penyembahan. Karena ciri pertama, tanda pertama seorang penuh dengan Roh Kudus adalah mengucap syukur kepada Allah. Saudara, kalau kita menyadari bahwa kita telah diselamatkan oleh anugerah dan iman kepada Yesus saja, kalau kita dapat melihat kemuliaan Yesus yang telah menjadi manusia dan rela memikul dosa-dosa kita di tubuhnya di kayu salib, kita pasti akan menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Makanya seorang Kristen tanpa pujian, tanpa penyembahan, sepertinya dia tidak mengenal kasih karunia Allah yang besar itu. Kita juga belajar bahwa seorang yang penuh dengan Roh Kudus, dia mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke rumah sakit. Ada saudara kekasih kita yang sakit. Diagnosanya cukup berat ya, tetapi saya melihat ibu tercintanya mengatakan, mengucap syukur nak, memuji Tuhan. Tuhan melakukan yang terbaik dan sungguh luar biasa Allah itu memberi pertolongan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus. Amin. Kita juga belajar bahwa seorang yang penuh dengan Roh Kudus adalah seorang yang tunduk kepada otoritas. Ya. Dan minggu yang lalu kita belajar bagaimana seorang wanita Kristen, seorang istri Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan tunduk kepada suaminya di dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Beberapa hari setelah saya menyampaikan khotbah itu, ada seorang bapak, sekalipun saya tidak klarifikasi kebenarannya, ya, dia mengatakan, Pak Doni, terima kasih firman-Nya. Kemudian dia mengatakan ada seorang ibu, ada seorang istri yang berkata kepada saya, wah Om Doni ini khotbahnya ngenakno wong lanang, katanya. Nyenengno wong lanang. Jadi saya bilang, oh gitu ya rupanya. Mungkin dia lupa bahwa saya sudah mengatakan bahwa submission atau ketundukan itu adalah satu hal yang dibenci oleh dunia. Tetapi anak-anak Tuhan tunduk kepada otoritas di atasnya. Amin Bapak Ibu. Ini ajaran firman Allah, dan bahwa istri tunduk kepada suaminya bukan untuk ngenakno bojone, bukan saudara. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu tepatnya, bahwa firman Allah apapun itu termasuk istri harus tunduk kepada suami, itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua. Firman Allah diberikan supaya keadaan kita baik, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan, supaya hidup kita sungguh dapat memuliakan Tuhan. Dan pagi ini kita akan berbicara khusus tentang suami. Dan saya harap ibu yang mengatakan bahwa istri tunduk kepada suami itu untuk nyenengno orang laki, tidak lagi berpikir seperti itu, karena ternyata suami yang kepadanya dia harus tunduk, suami juga harus tunduk pada otoritas Kristus yang memerintahkan supaya suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Amin. Bapak Ibu, lebih berat mana? Mengasihi atau tunduk? Lebih berat mana? Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, atau tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan? Oh, kalau ibu-ibu bilangnya tunduk, ini ngomong bapak ya. Bapak Ibu, saya memperhatikan bahwa mengasihi itu jauh lebih berat daripada tunduk. Ingat kata firman Tuhan, kita mengasihi Allah karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak mungkin dapat mengasihi Allah, tidak mungkin kita dapat tunduk kepadanya kalau Dia tidak terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita belajar bersama-sama pagi hari ini tentang bagaimana seharusnya seorang suami itu mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Jangan dipikir dulu berat yang mana, nanti ditimbang setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Mari,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suami-suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah para suami kita telah mengasihi istri kita masing-masing seperti Kristus mengasihi jemaat? Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting untuk kita gumuli setiap hari dalam kehidupan kita. Bahwa sebagai seorang suami dia diperintahkan untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya dapat mengatakan sekalipun kita sudah menikah cukup lama ya, mungkin 15 tahun, 20 tahun dan lain sebagainya, mungkin kita sudah merayakan ulang tahun pernikahan kita yang ke-50 tahun, tetapi saya mau mengatakan bahwa ada kebutuhan bagi kita untuk terus belajar mengasihi pasangan seperti Kristus mengasihi jemaat. Amin. Selalu ada ruang untuk kita bertumbuh mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa keluarganya sudah begitu bahagia, tetapi selalu ada ruang untuk bagi kita terus bertumbuh lebih menyerupai Kristus dalam mengasihi pasangan hidup kita. Nah, sebelum saya berbicara lebih jauh, saya mau mengingatkan juga bahwa sekalipun khotbah ini terkhusus untuk para suami, tetapi saya mau menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus juga memerintahkan kita semua untuk saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Amin. Saya mau supaya kita semua senang dengan tema ini karena tidak hanya untuk para suami. Yesus mengajar kita supaya kita saling mengasihi sama seperti Dia telah mengasihi kita. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes pasal 13 ayat 34. Demikian firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi saling mengasihi atau mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat, itu bukan hanya untuk suami dan kepada istrinya, tetapi untuk semua kita orang yang percaya kepada Tuhan. Perintahnya jelas, ya, bahwa supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Coba kita lihat lagi dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Jadi perintah mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat tidak hanya untuk para suami pada istrinya, tetapi untuk semua orang percaya. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita. Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi Bapak Ibu, khotbah ini tidak hanya untuk para suami, tetapi untuk semua kita yang percaya kepada Yesus. Baik yang belum menikah, ya, orang-orang lajang, atau untuk yang sudah menikah para suami, ya istri juga untuk pria dan wanita secara umum. Ini khotbah untuk kita semua. Karena Yesus memerintahkan kita untuk hidup di dalam kasih seorang akan yang lain seperti Dia telah mengasihi kita. Ini adalah perintah. Disebutkan sebagai perintah baru, bukan perintah baru dalam artian sudah baru diperintahkan saat itu, tetapi perintah baru dalam pengertian kualitas, ya. Kualitasnya harus seperti Kristus mengasihi kita dan bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Ya, seperti Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita menjadi korban yang harum bagi Allah. Namun demikian juga ada pengertian yang khusus bahwa suami harus mengasihi istrinya
seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi kalau boleh saya memberikan sebuah pernyataan di awal bahwa hubungan suami terhadap istrinya harus dicirikan dengan kasih, ya, kasih yang serupa dengan kasih Kristus kepada jemaatnya. Bapak Ibu, ini sangat penting untuk kita perjuangkan. Kenapa? Seperti minggu lalu saya sudah sampaikan juga bahwa pernikahan itu adalah gambaran duniawi dari hubungan Kristus dan jemaat. Ya, seharusnya dunia bisa melihat pernikahan Kristen itu berbeda dari pernikahan-pernikahan yang lain. Segera setelah mereka melihat hubungan suami istri, bagaimana suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, dan bagaimana istri tunduk kepada suaminya seperti tunduk kepada Tuhan. Hanya dengan cara itu mereka seharusnya melihat perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya setan itu berfokus untuk menghancurkan pernikahan, untuk menghancurkan rumah tangga, untuk menghancurkan keluarga. Kenapa? Karena ketika pernikahan hancur, maka yang dipertaruhkan adalah salib Kristus. Yang dipertaruhkan adalah kemuliaan Kristus. Ketika pernikahan Kristen hancur, sama saja kita memberikan pesan kepada dunia bahwa Yesus tidak mengasihi jemaatnya, bahwa Yesus tidak memperhatikan jemaatnya, bahwa Yesus meninggalkan jemaatnya, bahwa Yesus pribadi yang egois. Itu sebabnya kalau firman Tuhan ini ada bagi kita pagi ini, bukan hanya sekedar untuk supaya kita dapat membangun rumah tangga yang bahagia, tetapi supaya kita dapat memuliakan Allah, memuliakan Yesus melalui hidup nikah kita. Amin. Supaya kita dapat memuliakan Yesus melalui pernikahan kita. Sebab ketika dunia melihat pernikahan kita, dunia melihat hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kristus yang mengasihi jemaatnya dengan kasih yang rela berkorban, dengan kasih yang bertujuan, dengan kasih yang sangat mulia. Kasih yang membawa kepada kesempurnaan dan kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Mari kita memperhatikan beberapa poin Bapak Ibu. Berbicara mengenai suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Pertama-tama perhatikan bahwa kasih bagi suami itu adalah prioritas Bapak Ibu. Di atas segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab suami, maka kasih itu menjadi yang terutama. Kasih itu menjadi prioritas bagi suami. Suami-suami dalam hidupnya harus mengasihi istrinya. Ini adalah prioritas. Karena suami adalah kepala dari istri, tidak berarti bahwa prioritas suami adalah memimpin istrinya atau memimpin keluarganya. Tidak berarti bahwa prioritas suami adalah otoritas. Tidak demikian. Memang suami adalah kepala istri. Suami adalah kepala rumah tangga. Tetapi yang lebih utama dari memimpin keluarga, mengepalai istri, ya, bukanlah otoritas tetapi kasih Bapak Ibu. Mengapa saya mengatakan demikian? Kita bisa memimpin tanpa kasih. Amin. Kita bisa menjadi kepala tanpa kasih. Saya bisa berkhotbah tanpa kasih, ya. Saya bisa melakukan apapun tanpa kasih. Tetapi seorang suami Kristen, prioritas utamanya adalah mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, sehingga ketika dia memimpin istrinya, memimpin keluarganya, dia tidak mendominasi. Amin. Dia tidak mengepalai dengan otoriter, tetapi dia memimpin dengan kasih, mengepalai dengan kasih, mengarahkan dengan kasih. Mungkin ada istri-istri yang merasakan suaminya memimpin tidak dengan kasih, justru mendominasi. Itu sebabnya sekalipun suami adalah kepala istri, pemimpin dalam rumah tangga, prioritas utamanya adalah mengasihi. Supaya pada akhirnya suami-suami itu mengasihi istrinya, memimpin istrinya, itu dengan kasih, tidak mendominasi, tidak menguasai, tidak otoriter, tetapi dengan kasih. Amin. Demikian juga kita semua orang percaya.
Apapun yang kita kerjakan harus dimotivasi oleh kasih. Paulus mengatakan, aku bisa menyerahkan nyawaku untuk orang lain, aku bisa berkorban sedemikian rupa, tetapi tanpa kasih semuanya menjadi sia-sia. Saya bisa melayani, saya bisa berkhotbah, saya bisa melakukan sesuatu yang lain. Tetapi kalau bukan karena kasih, maka semua yang saya lakukan nol besar di hadapan Tuhan. Mari, prioritas utama kita adalah terlebih dahulu mengasihi. Supaya segala sesuatu yang kita kerjakan itu atas dasar kasih. Bahkan kalau kita beribadah seperti pagi ini, itu karena kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Amin. Ada banyak orang yang ke gereja bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi karena mau memakai Tuhan. Mau memanfaatkan Tuhan. Mau mencari kepentingannya sendiri. Orang beribadah tidak untuk memuliakan Tuhan. Tidak untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingannya sendiri. Makanya prioritas kasih itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Saya kepala rumah tangga. Saya pemimpin jemaat. Tetapi yang terutama bagi saya adalah mengasihi keluarga saya, mengasihi jemaat. Supaya dengan mengasihi saya dapat memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ada kepala-kepala yang gak benar saudara ya. Yang tidak melakukan tugasnya dengan benar. Karena tidak dimotivasi oleh kasih. Mereka begitu sibuk, mereka begitu keras, begitu otoriter karena tidak ada kasih Kristus dalam hidupnya. Mari, prioritas utama kita adalah mengasihi. Nah, kemudian memenuhi kebutuhan jasmani itu juga bukan prioritas bagi suami. Ya. Ada orang yang berpikir bahwa ya pokoknya aku wong lanang kerja tak kei duit, ya. Tak cukupi kebutuhannya, selesai. Pokoknya belanja bulanan selesai, bahkan mereka memiliki gaya hidup yang high class kan seperti itu, sudah cukup. Makanya banyak pria-pria yang berpikir semakin aku kerja, semakin aku pulang malam itu menunjukkan bahwa aku mengasihi istriku, mengasihi keluargaku, seperti itu. Bapak Ibu realitanya ya harus jujur, kita lebih mudah memberikan sesuatu kepada keluarga, ya memberikan sesuatu kepada istri daripada kita mengasihi istri, memberikan waktu yang cukup, ya mendampingi dia, menolong dia, menemani dia, berempati, bersimpati dan lain sebagainya itu. Ternyata kenyataannya lebih baik ngasih uang selesai, tinggal jalan-jalan, tinggal mancing, enggak tahu dia bergumul dengan apa. Itu jauh lebih mudah daripada mengasihi dalam arti memenuhi tanggung jawabnya dengan kasih. Amin ya Bapak Ibu. Ada suami-suami yang bilang, Ki, jatah tiap bulan ini jatah perhiasanmu, ini jatah pulsamu, lalu dia sudah tidak lagi menemani istrinya, tidak pernah berbicara, istrinya lagi sedih, pokoknya tak kei duit. Senang istri-istri seperti itu? Enggak senang ya? Senang kalau dapat dua-duanya. Kecuali matre gitu ya. Yang penting aku oleh duit. Wah, itu sesuatu yang berbeda. Ya kita bisa memberi uang tapi kita tidak pernah mau mendoakan, tidak pernah mau peduli, tidak mau pernah menemani, menguatkan, menghibur. Jauh lebih sulit Bapak Ibu. Ya kita lebih mudah mendukung misi dengan uang daripada kita terlibat lebih dalam pekerjaan misi. Pokoknya aku semuanya persembahan, wis mari tugasku. Ya, dalam pelayanan seringkali kita seperti itu. Kasih itu menjadi prioritas Bapak Ibu. Kita pikir dengan memberikan uang kita sudah memberikan segala-galanya. Tidak ada yang jauh lebih penting daripada uang, yaitu kasih. Memang Alkitab mengatakan, jikalau seorang suami tidak memelihara keluarganya, dia lebih buruk dari seorang yang tidak percaya. Tetapi sekali lagi, kasih harus menjadi dasar dari pemenuhan kebutuhan keluarga. Coba kita lihat 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Ini ayat yang sangat kuat. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ya, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman.
Bapak Ibu, ini kata-kata yang sangat kuat. Kita harus memperhatikan ini. Kita tidak boleh mengabaikannya, tapi sekali lagi kita tidak harus mendasarkan semua itu atas dasar kasih. Ya, kita memenuhi terutama kebutuhan pokok Bapak Ibu dengan tidak melalaikan yang lain. Ya, asal ada makanan, ada minuman, kehidupan yang baik, biaya pendidikan cukup. Kita tidak harus mengadakan segala sesuatu yang menjadi ukuran dunia, bahwa dengan segala sesuatu itu rumah tangga bisa bahagia. Tidak, kebahagiaan terutama didapat dari relasi yang benar antara suami dan istri. Amin. Ya. Demikian juga kita semua. Hubungan kita akan jauh lebih indah. Ya, bukan sekedar karena ada pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi lebih kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang penuh kasih, di mana ada kesabaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemurahan, ada kebaikan, ada penguasaan diri. Makanya kasih itu menjadi yang terutama. Kasih menjadi tanggung jawab dari suami, dan suami memiliki tanggung jawab untuk membangun situasi rumah yang penuh dengan kasih, dan demikian juga kita semua. Kita bertanggung jawab supaya gereja ini suasananya penuh dengan kasih. Amin. Ya, menyapa satu dengan yang lain, memperhatikan, mendoakan, saling menghibur, saling mendoakan, itu menjadi jauh lebih penting. Makanya kasih itu menjadi prioritas. Saya memimpin harus dengan kasih. Saya memenuhi kebutuhan keluarga harus dengan kasih. Karena tanpa kasih semuanya menjadi sia-sia, tanpa kasih semuanya nol besar di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya perhatikan bahwa kasih itu mungkin bagi semua suami, Bapak Ibu ya. Tidak hanya bagi suami-suami tertentu, oh ini bagi pendeta. Pendeta bisa melakukan itu. Oh ini bagi para rohaniwan. Tidak bagi saya seorang pekerja, seorang bisnismen dan lain sebagainya. Tidak. Kasih itu mungkin untuk semua suami. Bahkan saya mengatakan dalam hubungan kita secara umum, kasih itu mungkin untuk semua kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Semua kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi kita dan telah menyerahkan nyawanya menjadi korban bagi tebusan banyak orang. Nah, mengapa kasih itu mungkin untuk semua orang? Mengapa kasih itu mungkin untuk suami, Bapak Ibu? Karena kasih itu adalah perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Hiduplah di dalam kasih seperti Yesus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi kasih itu adalah perintah. Dan karena kasih itu adalah perintah, maka kita dapat mengasihi seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu tanpa Dia memperlengkapi kita untuk bisa melakukannya. Tuhan tidak akan pernah memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu tanpa memfasilitasi kita, tanpa memampukan kita untuk kita bisa melakukan itu. Ya, saudara, kalau kita minta anak kita untuk membelikan kita sesuatu, kan kita pasti kasih uang tuh. Ya, Yoel, tolong belikan papa baterai. Ini uangnya. Nanti kamu minta tolong ya, diantar sama siapa itu ke depan, belikan papa baterai. Saya enggak bilang begini, Yoel belikan papa baterai. Padahal saya tahu dia tidak punya uang. Pak, tidak ada uang, pokoknya papa butuh baterai. Iya Pak, uangnya mana? Pokoknya papa butuh baterai. Tuhan enggak seperti itu. Amin. Amin. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sama seperti Dia mengasihi kita, itu artinya Tuhan pasti akan memampukan kita, memberikan semua yang kita butuhkan untuk kita bisa melakukan perintahnya. Masa bisa saya mengampuni? Masa bisa saya menerima dia kembali? Bisa, karena itu adalah perintah Tuhan. Amin. Dan Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu tanpa memampukan kita untuk bisa melakukannya.
Jadi Bapak Ibu sekalipun mungkin kita tidak secara sempurna ya dapat mentaati perintah Tuhan ini, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan mengalami perubahan hidup, kita akan mengalami pertumbuhan di dalam kasih. Pasti, kalau orang sungguh-sungguh percaya Yesus mendengarkan perintah ini, maka sekalipun tidak serta-merta dengan sempurna akan ada perubahan, akan ada pertumbuhan. Semakin hari semakin kelihatan kasihnya, kelihatan tanggung jawabnya, kelihatan perhatiannya, kelihatan kebaikannya. Itu pasti. Saya juga tidak dengan sempurna bisa mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa merasakan dan menikmati bahwa saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Lu gak ada amennya. Sekalipun mungkin Bapak Ibu Saudara tidak bisa dengan sempurna mengasihi saya, tetapi saya merasakan dikasihi. Saya paling suka kalau mendengar jemaat mendoakan saya, mendoakan istri, anak-anak saya. Saya senang kalau jemaat bertanya, ya apa kabarnya Yoel? Saya tahu itu kasih. Amin. Kita mungkin tidak sempurna melakukan itu, tetapi dengan Roh Kudus kita bisa saling mengasihi seorang dengan yang lain seperti yang diperintahkan oleh Kristus. Nah, karena kasih itu adalah perintah, kita tidak bisa membuat alasan. Iya Pak Pendeta, dulu saya cinta istri saya, tetapi sekarang enggak ada perasaan lagi. Sudah dingin saya. Ada yang merasa suami-suami sudah tidak lagi on fire gitu ya, enggak lagi ada rasa romantis dalam dirinya. Kawin 30 tahun mau romantis apa-apaan, mau tuwek. Oh, enggak bisa Saudara. Yang sudah merasa tidak romantis lagi harus lebih mentaati perintah Tuhan ini. Amin. Enggak alasan. Ya, dulu aku cinta sekarang tidak. Seperti lagunya Sirosa itu. Dahulu kau mencintaiku, dahulu sekarang kau pergi menjauh. Wah. Saudara suami-suami enggak punya alasan untuk itu. Kalau saudara protes sama Tuhan, Tuhan dulu saya cinta dia, sekarang tidak. Maka apa jawab Tuhan? Kamu harus taat, kasihi istrimu seperti aku mengasihi jemaat. Amin. Saudara, perasaan itu akan mengikuti kalau kita taat kepada Tuhan. Jangan kita menunggu ada perasaan baru kita mau mengasihi, tidak. Turuti perintah Tuhan ini, maka perasaan itu akan mengikuti kita. Kita akan bertumbuh di dalam perasaan itu. Ya kalau ngomong-ngomong kita mengikuti perasaan, maka perasaan kita ini kan fluktuatif ya. Perasaan kita itu berubah-ubah. Ya mungkin pagi kita merasa begitu hangat, begitu mesra, tapi siang udah mulai, malam udah mulai. Saudara, kalau kita semakin perasaan kita hancur seperti itu, lebih taati firman Tuhan ini. Tuhan, aku mau mengasihi istriku seperti Kristus mengasihi jemaat. Tuhan, aku mau mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Maka ketika kita melakukan itu, perasaan kita akan bertumbuh. Sekali lagi saya mau katakan, kita tidak hidup mengikuti perasaan tetapi mengikuti firman Tuhan. Dan ketika kita mengikuti firman Tuhan, perasaan kita akan bertumbuh. Kasih itu akan muncul, romantisme itu akan muncul Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada suami-suami yang sudah mulai merasa enggak romantis lagi, ada kepahitan dalam dirinya, sudah enggak melihat seperti pertama dulu jatuh cinta, di matamu ku lihat bulan. Sekarang lihat saya males. Di matamu ada kasih sayang. Bapak Ibu berjuang, memang jatuh cinta awal itu mudah sekali. Tetapi tetap jatuh cinta sepanjang waktu itu butuh perjuangan. Amin. Itu butuh pergumulan. Itu butuh usaha. Ya. Nah, kalau
kita nggak ada usaha, kemudian ya udah biar ini mengikuti perasaan, maka kita tidak mengikuti perintah Tuhan ini, kita tidak mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Demikian juga dengan hubungan kita dengan jemaat. Aku kok rasanya nggak seneng sama orang itu ya. Aku rasanya sudah ilfil sama orang itu ya. Ilfil? Saudara, lebih harus kita taat mengasihi Tuhan. Ya, kadang orang-orang kalau sudah terima tamu, ada jemaat yang mau masuk yang tidak dia suka, pura-pura segera kencing ke belakang. Nggak mau salaman. Apa begitu? Nanti kalau terima tamu di depan, dia lewat pintu samping. Nah, kalau dia bisa seperti Naruto, jadi 5 orang, dia di pintu sini, pintu sini, pintu sini, pintu sini, saudara nggak akan keluar-keluar dari gereja. Kalau kita semakin punya perasaan nggak nyaman dengan samping kiri kanan kita, lebih kita mentaati perintah Tuhan. Justru datangi dia, salami dia, doakan dia, berkati dia, lakukan yang terbaik, maka perasaan itu akan tumbuh dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Perjuangan, nggak ada. Aku kok nggak nyaman ya di gereja ini. Aku kok nggak merasa hadirat Tuhan. Saudara, keliru. Karena mungkin kita salah dengan pikiran kita. Kita tidak menerapkan firman Tuhan. Saudara, saya nyaman-nyaman aja tuh. Haleluya. Rasanya berdoa di agape kok nggak penuh damai sejahtera ya. Makanya berdoanya di mana? Yang di Malang itu namanya. Yang di gunung apa itu? Kata Tuhan Yesus, bukan di gunung ini, di gunung itu. Kapan saja kita bisa menyembah Tuhan. Perasaan itu harus mengikuti komitmen kita. Amin. Amin. Bukan, kalau aku sudah tidak nyaman, aku merasa enggak mesra, enggak keliru. Justru lebih kita taat, lebih kita melakukan firman, maka perasaan kita akan bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, kasih itu juga mungkin bagi semua pria, karena kasih itu perintah untuk semua orang, bukan kelas-kelas tertentu. Tetapi semua orang dari semua latar belakang. Seperti istri harus tunduk kepada suami. Ini adalah untuk semua istri. Bukan hanya istri pendeta. Bukan hanya istri rohaniwan. Tetapi semua orang percaya. Dari semua budaya. Dari semua bahasa. Maka demikian juga perintah untuk suami mengasihi istri itu adalah untuk semua suami. Dari latar belakang apapun juga. Ini sesuatu yang mungkin kita lakukan Bapak Ibu. Kalau mau sedikit saya mau ceritakan tentang latar belakang jemaat di Efesus. Maka suami-suami Kristen di Efesus itu adalah kebanyakan dari latar belakang kafir Bapak Ibu. Mereka itu penyembah berhala. Di Efesus itu ada yang namanya kuil Artemis atau kuil Dewi Diana itu ya. Dewi kesuburan, saya ceritakan beberapa waktu yang lalu tentang kota Efesus ini. Mereka menyembah Dewi kesuburan. Dan di kuil itu ada yang namanya pelacur-pelacur bakti, baik pria maupun wanita. Dan tentunya pria-pria telah banyak jatuh dalam dosa yang seperti itu. Dan tidak hanya itu, kebanyakan pada waktu itu saya membaca bahwa pernikahan itu seringkali tidak didasarkan ketertarikan ya, atau pilihan sendiri, tapi pilihan orang tua. Makanya ada budaya di sana itu, selain punya istri sah, mereka itu punya gundik. Ya, mereka sudah banyak sekali melakukan kejahatan dan dosa. Tetapi lihat, perintah ini ditujukan kepada orang-orang dengan latar belakang yang seperti itu. Latar belakang budaya keagamaan yang begitu buruk, yang begitu jahat. Betapa radikalnya firman Tuhan ini. Artinya bahwa semua pria dari latar belakang apapun juga dapat melakukan firman Tuhan ini. Amin. Dari latar belakang kehidupan yang seperti apapun juga tidak ada alasan aku tidak bisa mengasihi istriku. Karena perintah ini juga ditujukan kepada suami-suami Kristen di Efesus yang latar belakangnya sangat buruk. Jatuh dalam berbagai macam dosa. Jatuh dalam berbagai macam kejahatan. Dia bisa berubah karena memang ini adalah perintah Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memerintahkan sesuatu tanpa memberi perlengkapan kepada kita.
Dan bahwa perintah itu untuk semua orang dari latar belakang apapun juga. Karena inilah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita saling mengasihi. Karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu tanpa Dia memperlengkapi kita, memberikan apa yang kita butuhkan untuk kita bisa melakukan perintah itu. Yang berikutnya saudara, ternyata kasih itu digambarkan sebagai komitmen yang rela berkorban, yang penuh perhatian, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi mencari kebaikan tertinggi untuk orang yang dikasihi. Jadi kasih itu sifatnya komitmen, kasih itu sifatnya berkorban, penuh perhatian, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi mencari kebaikan yang tertinggi untuk orang yang kita kasihi. Ya kadang-kadang saya dianggap lemah, enggak tegas. Saudara, saya memikirkan kebaikan orang lain. Banyak yang harus saya jaga, banyak yang harus saya lindungi. Kalau kita kan pikirnya enggak senang ya udah buang lemparan begitu ya. Enggak ada yang namanya pembinaan, kemudian bimbingan. Kita ini seperti tukang kebun. Kita ini juga seperti bengkel ya. Kalau ada motor rusak tidak kita buang tetapi kita perbaiki, kita cari kerusakan di mana. Kita servis supaya dia bisa menjadi baik lagi. Kita seperti merawat taman. Saudara, kita menanam sesuatu tidak bisa langsung tumbuh. Saya ini salut sama Pak Chandra ya. Dia tanam di SDA Jember itu ada durian, ada kelengkeng. Sebenarnya saya tidak mau cerita saudara, karena kalau panen pasti saudara datang nanti. Oh enggak begitu. Jadi kadang-kadang saya kelabakan kalau di telepon Pak Chandra itu. Pak Doni, ya Pak, gimana? Duriannya subur? Terus kata delok Pak Saulat. Saking kan saya memang bukan tukang kebun dalam artian seperti itu, tapi saya memperhatikan yang lain. Tapi saya melihat, saudara, kita tidak bisa kalau menanam sesuatu kita butuh menyiram, harus memberi pupuk, harus membersihkan daun-daun yang tidak perlu, cabang-cabang yang tidak perlu supaya subur. Kita mesti membunuh hama dan lain sebagainya. Kadang-kadang tiba-tiba Pak Chandra sudah tiba di rumah, saya tidak di rumah, dia sudah foto. Klik pohon-pohonnya itu. Kalau kita lihat tidak tumbuh, kita bukan seorang pekebun, cabut ganti yang baru. Jelek lagi, cabut ganti yang baru. 10 tahun begitu, enggak panen-panen saudara. Amin. Saya tanam 5 durian montong, sudah 15 tahun yang lalu. Tinggal 1, wih buahnya keren saudara. Kalau sudah buah, bisa datang ke rumah. Kalau enggak keburu habis. Jadi ini proses. Kasih itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk mencapai kebaikan yang tertinggi. Coba kita baca ayat yang ke-25. Kasih itu rela berkorban Bapak Ibu. 1 Efesus pasal yang ke-5 tadi. Ya, ayat yang ke-23. Ya, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Ya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini bicara tentang pengorbanan, tentang rela berkorban. Ayat 29
perhatikan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya seperti Kristus terhadap jemaat. Ini bicara tentang apa? Tentang merawat, tentang perhatian. Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak merawat kita, kalau Tuhan hanya main membuang seperti dia melakukan terhadap Ananias dan Safira, mungkin kita tidak hidup semua hari ini. Saudara, ingat kesabaran Allah terhadap Yunus, bukan Pak Yunus Iswadi, maaf saya sebut Yunus, bukan Pak Yunus, karena ini Yunus di Alkitab. Kalau Tuhan gak sabar waktu dia pergi ke Tarsis, dipotong dia, selesai. Tapi Tuhan sabar, Tuhan memperhatikan, Tuhan merawat ya. Demi kebaikannya dia diinapkan dulu di hotel ikan paus kan begitu. Tidak tahu gimana tidur di perut ikan itu ya. Tapi ini contoh kasih yang luar biasa. Jadi kasih itu rela berkorban, merawat, memperhatikan. Kemudian coba lihat adalah komitmen yang tinggi, karena itu berbicara tentang perjanjian. Ya. Kemudian kasih itu menyatakan dirinya dalam arti tidak hanya dalam perkataan tetapi juga di dalam perbuatan. Yesus telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Ini bicara dia menyatakan kasihnya dalam tindakan yang jelas. Dan kasih itu juga mencari kebaikan yang tertinggi untuk orang yang dikasihinya. Makanya dikatakan supaya jemaat kudus kan begitu ya. Tak bercacat celah, tanpa kerut atau yang serupa itu. Ini kasih Bapak Ibu. Makanya kalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi tidak hanya untuk suami bagi istri-istrinya, tetapi bagi kita semua untuk saling mengasihi, kita harus memikirkan kebaikan orang lain. Kita mau berkorban, kita memperhatikan, kita merawat. Ya, saya mempunyai tukang kebun ya yang setiap bulan itu pasti datang ke kampus untuk merawat tanaman yang ada di kampus Bapak Ibu. Yang rusak-rusak itu dia rawat, dia atur sampai menjadi bagus lagi, menjadi indah lagi, menjadi segar lagi. Ya di rumah saya ada banyak anggrek tetapi kurus-kurus, enggak seperti pemiliknya. Karena kurang terawat. Tapi kalau dirawat, saya kemarin membelikan saya ambil dari Pak Dodi itu vitamin untuk anggrek, diaplikasikan kelihatan lebih segar. Jadi kita enggak main, wah ini anggrek sudah jelek, buang dah, beli baru, enggak. Kita merawat, kita memperhatikan supaya menjadi baik. Demikian juga suami-suami, nanti istrinya agak enggak benar, ganti yang baru lagi. Nanti dapat lagi satu, ganti lagi baru lagi. Nanti kita cari temannya kayak nggak enak, ganti teman yang lain. Lama-lama tidak punya teman, saudara. Karena tidak ada teman yang sempurna. Makanya zaman sekarang ini, zaman AI ini, banyak orang yang tidak lagi berteman sama sesamanya manusia, tapi berteman sama chatbot. Tahu chatbot ya? Jadi ngobrolnya sama AI. Halo, apa kabar? Gimana kalau saya kepingin sehat? Tanyanya gitu, tidak tanya sama pendetanya. Terus lebih baik berpikir punya teman robot yang bisa disuruh apapun juga. Saudara, kalau kita mau punya teman, Tuhan mengatakan kasihlah sesamamu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Nah, saya mau menyampaikan cukup banyak hal, tapi mungkin saya pilih beberapa hal aja pagi ini. Saya mau menekankan bahwa kasih itu berkorban Bapak Ibu, bukan mementingkan diri sendiri. Ya, tadi kita sudah membaca bahwa Kristus itu mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saya mau mengatakan bahwa kasih Yesus itu menjadi standar bagi kita. Ya, mengasihi itu standarnya Yesus. Yesus tidak duduk di atas tahtanya dan dia memerintah dari atas tahta untuk menyelamatkan kita. Tidak, tetapi dia telah mengosongkan dirinya, dia telah mengambil rupa manusia, dia telah turun ke dunia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah menyerahkan nyawanya untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini kasih yang rela berkorban.
Ya kadang kita berpikir bagaimana mungkin Allah yang begitu mulia mau menjadi manusia sama seperti kita dan mau menderita untuk kita, mau mati untuk kita. Dia standar bagi kita, amin. Kalau kita mengasihi gereja ini, kalau kita mengasihi sesama kita, kalau kita mengasihi pasangan kita, maka kasih itu harus ditunjukkan dengan kerelaan kita untuk berkorban. Melakukan apa yang kita perlu lakukan untuk kebaikan orang yang kita kasih. Yesus berkorban untuk keselamatan jiwa kita, untuk merebut kita dari penghukuman kekal itu. Soalnya kalau ada sesuatu yang kurang dengan orang yang kita kasih, apa yang kita lakukan? Jangan kita seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, kamu kayaknya perlu makan nih, kurus gitu, sana lo cari makan. Padahal kita sedang membawa nasi bungkus 5. Cari makanlah, kurus gitu, jelek tahu. Harusnya kita, ini ada nasi, yuk kita makan sama-sama. Amin Bapak Ibu. Amin. Sepatu wis jebol, pakai air, izin. Padahal di rumah sepatunya 15 pasang. Ya, ukuran sepatumu berapa? 42, sama. Saya 43. Ayo, ini. Kamu pakai satu. Amin Bapak Ibu. Ingat, saya 43. Udah kumel gitu loh, dipakai terus. Cuci, ya dicuciin lah, kan begitu ya. Haleluya Bapak Ibu. Ini gereja akeh sawange, mbok yo diresiki, langsung bawa genter dari rumah sih, Saudara. Haleluya. Nah, ini kasih Kristus. Ya, mungkin ada suami yang mengatakan seperti ini. Ya, saya rela berkorban untuk istri saya. Mungkin satu waktu saya akan berjuang sampai mati untuk kepentingan dia. Mungkin ya pada waktu ada bahaya, saya pernah melihat TikTok itu ada istri di jambret tasnya, suaminya lari, Saudara. Jadi ketika ditarik sama jambret, suaminya malah lari, ditinggalkan jadi istrinya. Lalu ketika melihat suaminya lari, jambretnya datanglah lagi, tinggalkan suamimu. Ini tak kembalikan tasmu. Mungkin saudara, enggak kalau gitu saya mau mati. Tapi pertanyaan saya adalah jauh lebih dari itu. Apakah Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak-bapak suami-suami mau menyalipkan dirinya untuk kepentingan istrinya setiap hari? Amin. Apakah kita mau menyalipkan diri kita setiap hari untuk kebutuhan orang lain? Ya, kadang-kadang ketika kita melihat satu beban, sudahlah aku tidak dulu jajan selama minggu ini supaya aku bisa memberkati. Baiklah aku tidak lagi, aku mengurangi jam bepergianku supaya aku bisa memberi waktu untuk pelayanan. Baiklah aku akan menyalipkan diriku, aku tidak akan nonton bola sampai jam 2 pagi supaya pagi aku bisa melayani dengan fresh, kan begitu ya. Halo? Amin. Kok rasanya praktis banget, memang harus praktis saudara ya. Ya udahlah, aku tidak akan mancing dulu supaya aku bisa pelayanan hari ini. Haleluya. Ini kadang kita berpikir, wah aku rela mati, tetapi apakah kita mau menyalipkan diri kita, mau mengesampingkan kepentingan kita, mau mengorbankan kesenangan kita untuk kita bisa melayani pihak lain, untuk kita bisa menolong orang lain. Dan ini tidak hanya untuk para suami, istri juga harus melakukan hal yang sama. Semua kita harus melakukan hal yang sama. Rela berkorban dalam arti kita mau menyalipkan daging kita mau mengesampingkan kepentingan kita untuk kita bisa berkorban, untuk kita bisa menolong, untuk kita bisa memberkati pihak lain. Ini kasih. Kasih harus rela berkorban. Kasih harus membuat kita menyalipkan daging kita sehingga kita dapat melakukan sesuatu untuk orang yang kita kasihi, untuk Tuhan yang kita kasihi. Dan ternyata kasih itu memiliki tujuan Bapak Ibu ya.
Ya bukan sekedar emosi, perasaan, tujuannya apa? Supaya jemaat kudus tak bercacat, tak bercela, cemerlang, tanpa kerut sedikit pun. Pengudusan kita menjadi bagian yang sangat penting. Ya, pengudusan orang-orang yang kita kasih menjadi bagian yang sangat penting. Ya, dan pada akhirnya kasih kita kepada pasangan menyiapkan dia menjadi orang-orang yang siap berjumpa dengan Tuhan untuk menikmati kemuliaan kekal itu. Amin Bapak Ibu. Kasih itu membangun, ya, kasih itu memberkati. Kasih itu menolong. Jadi kalau kita saling mengasihi, maka kehidupan kita akan menjadi jauh lebih baik. Dan semuanya itu adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Mari kalau kita mau saling mengasihi, ya secara khusus pagi ini untuk suami mengasihi istri, sering-seringlah memandang kepada salib Yesus. Amin. Dialah teladan kita, dialah contoh yang harus kita ikuti. Dan mari kita meluangkan waktu, mari kita menyalibkan diri kita supaya kita bisa melakukan sesuatu yang perlu kita lakukan untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya, saya terakhir dapat TikTok ya, gara-gara hobi mancing kehilangan istri. Ini contoh sedikit. Telepon. Walah dek, aku cuman mancing loh dek. Kok ya gak oleh? Ini istrinya lagi butuh ini. Mulai mas aku perlu kamu. Aduh lah dek, aku ini mancing supaya aku tidak judi. Supaya keluarga kita baik. Walah dek, puanting kan sudah HP-nya. Kalau kita nggak mau menyalipkan diri untuk kepentingan orang yang kita kasih, saudara, kita tidak akan bisa menjadi seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya, yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan jiwa kita. Mau mengasihi? Sama-sama kita berdiri.